Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya akan kita lanjutkan bimbingan teknis e-rapor SD untuk guru yang akan dipandu oleh moderator Ibu Sri Handayani, Sarjana Pendidikan dari SD Negeri Randekan. Bapak Ibu, kami mohon berkenan mengikuti BIMTEK ini nanti dengan seksama hingga selesai. Dan perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini sudah mengcover dan guru mapel pada paket materi e-rapor yang menjadi materi wajib KKG pada tahun 2021 ini. Dan di akhir sesi nanti akan ada pengambilan foto bersama tiap-tiap gugus KKG sebagai dokumentasi laporan. Selanjutnya, waktu sepenuhnya saya serahkan kepada moderator untuk memandu acara. Kepada Sarjana Pendidikan, dipersilakan. Terima kasih Putri Winarni atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati. Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sri Handayani, unit kerja di SDN Kerandekan. Pada kesempatan ini perkenankan saya untuk menjadi moderator dalam acara BIMTEK e-rapor Guru TK dan SD Kecamatan Jatisrono yang dilaksanakan pada hari Senin 22 Februari 2021. Sebelum acara dimulai, perkenankan saya memperkenalkan narasumber yang akan berbagi ilmu dengan kita dalam BIMTEK e-rapor kali ini. Narasumber kita adalah Bapak Agung Setiati SPD. Beliau lahir di Wonogiri pada tanggal 17 Oktober 1993. Alumni Kitab Matematik ini mengajar di SDN Pelem dan menjadi salah satu andalan bidang website tim kreatif Jatisrono. Demikian profil dari narasumber kami. Kepada Bapak Agung, saya persilakan. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, Dr. Dayi Bangun Santi MPD. Yang saya hormati Koordinator Wilayah Kecamatan Jatisrono Bidang Pendidikan, Dr. Andi Harsono MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Pengawas baik SD, TK, Olahraga, serta Agama. Yang saya hormati Ketua K3S Kecamatan Jatisrono Bapak Ponco Handono SPD MM. Serta yang saya hormati Ketua Gugus dan Kepala Sekolah Sekecamatan Jatisrono. Terakhir yang saya hormati Bapak Ibu Guru TK dan SD Sekecamatan Jatisrono. Sebagai insan yang beragama, marilah kita selalu senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Baik, terima kasih. Tadi kita masuk ke e-rapor. Mohon maaf, saya izin share screen dulu, Bu Yuni. Baik, tadi sudah banyak disinggung oleh Ibu Yuli Bangun, cukup mempersingkat paparan saya. Baik, yang ingin saya aturkan di kesempatan kali ini adalah untuk level guru. Ya. Yang pertama ada 3 jenis peran, tadi sudah dijelaskan. Peran yang pertama itu adalah admin. Admin ini dijabat oleh operator sekolah dan juga kepala sekolah. Oke. Peran kedua itu adalah guru. Nah, pada saat login ini ada dijabat oleh guru kelas dan guru mapel. Jadi guru kelas dan guru mapel ini sama-sama login sebagai guru. Kemudian peran yang ketiga pada saat login adalah wali kelas, di mana wali kelas ini diperankan atau dijabat oleh Bapak Ibu guru kelas. Ini tadi perbedaan tugas antara guru dan wali kelas. Ini saya kira sudah cukup jelas, ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Yuli Bangun. Yang pertama guru adalah memetakan kata, kemudian wali kelas ada input absensi, kemudian input prestasi anak, dan catatan wali kelas. Kemudian yang kedua adalah cetak leger, nilai, dan rapot. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah pengerjaan e-rapor ini berkala atau tidak dadaan. Tadi juga sudah dijelaskan secara lebih detail oleh Ibu Yuli Bangun Nursanti. Kemudian, hal yang kedua ini adalah urut, jadi tidak bisa loncat-loncat. Nanti untuk lebih jelasnya pas masuk aplikasi saja. Nah, ini ada syarat wajibnya. Ini yang harus diperhatikan, Bapak Ibu. Syarat wajibnya adalah
laptop yang digunakan Bapak Ibu guru dengan laptop yang sama, alias jaringannya harus sama. Saya ulangi, laptop guru dengan kasarannya untuk saat ini ERAPOD ini belum bisa dikerjakan. Nah, kenapa harus gabung satu WiFi? Karena untuk mengakses ERAPOD membutuhkan IP address. Nah, IP address ini nopo nanti dapatnya dari Bapak Ibu operator. Nah, ini apa yang harus Bapak Ibu sekarang? Itu adalah tadi Ibu sudah menyinggung, yaitu pemetaan KD sesuai kelas yang diampu dan semester yang berlaku. Itu kalau yang sudah PIN, Niko, itu disiapkan. Mungkin itu pendahuluannya. Sekarang kita masuk ke aplikasinya. Kepada operator adalah IP address. Nah, IP address itu bentuknya angka-angka seperti ini, yang paling atas nih. Angka-angka seperti ini itu sekali lagi memintanya kepada operator masing-masing. Tiap sekolahan beda. Bahkan mungkin tiap jaringan sudah berbeda. Kemudian di kota ini, yang paling atas, bagi Bapak username ini ya, username di kotak paling atas ini, bagi Bapak Ibu yang sudah ber-NIP atau PNS, ini memasukkan NIP. Ya, saya ulangi. Untuk yang username yang paling atas ini, untuk Bapak Ibu yang sudah PNS, ini NIP. Ya. Untuk Bapak Ibu yang mohon maaf GTT, ini nama lengkap tanpa spasi, hurufnya kecil semua. Saya ulangi, untuk GTT, nama lengkap, hurufnya kecil semua, tanpa spasi. Tapi untuk lebih detailnya, Bapak Ibu bisa bertanya ke operator masing-masing. Nah, di sini saya masukkan NIP. Kemudian passwordnya adalah 1234556. Ya, passwordnya adalah 1234556. Lanjutnya usernya tadi, nah ini perbedaannya di sini. Nah, usernya untuk ini adalah guru, ya, guru. Nanti guru dengan wali kelas beda. Bedanya ada di mana? Untuk ke operator. Nah, grup ini guru, kemudian login. Nah, oke, saya lanjutkan, ya. Untuk ini adalah tampilan lengkap dari ERAPOD ini sendiri. Nah, yang saya maksud urut ini tadi Bapak Ibu, itu adalah yang menu-menu di kiri ini. Menu-menu di kiri ini harus urut mengerjakannya. Dari sini terus loncat sini nggak boleh. Jadi harus urut. Kemudian ini dashboard tidak terlalu penting. Untuk ubah password Bapak Ibu boleh ubah, boleh tidak. Kemudian kita masuk ke pertama, itu adalah pemetaan KD. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah di antara tiga ini, Bapak Ibu pilih salah satu database KD yang ingin diaktifkan. Bisa kurikulum nasional, bisa penyederhanaan Balitbank. Ini salah satu saja diaktifkan. Caranya aktifkan kompetensi dasar ini. Jadi tombol ini dipencet dulu. Kemudian oke. Nah, kalau sudah, kita pilih mapelnya. Misal mapel PPKN. Nah, ini sudah aktif. Ini KD-KD-nya sudah ada keterangan aktif. Step kedua atau langkah kedua adalah edit data kompetensi. Sini. Nah, sudah. Kalau sudah, Bapak Ibu step ketiga, langkah ketiga adalah cari KD kelas yang diampu dan semesternya. Oke, saya ulangi, cari KD kelas yang diampu dan semesternya. Berhubung saya megang kelas 5, jadi saya cari kelas 5 semester 2. Nah, ini sudah ketemu. Stop. Kemudian langkah keempat Bapak Ibu adalah di sini ini akan ada tulisan merah-merah semua ini. Nah, ini harus dihapus beberapa kata sehingga tulisan merah-merah ini jadi hitam kayak temennya ini.
Saya ulangi, untuk yang di kotak ini, di deskripsi ini, tulisan merahnya ini harus diubah, dihapus beberapa kata, sehingga tulisannya jadi dihapus beberapa kata, sehingga tulisannya jadi hitam. Misal ini kita hapus saja sebagai blok, kemudian backspace, di sini oke. Ini masih belum hitam, berarti masih di luar batas yang disediakan oleh sistem. Jadi misal kita hapus lagi manfaat, misal mensyukuri manfaat persatuan gitu aja. Nah, ini tulisannya sudah hitam. Jadi kalau sudah hitam seperti ini sudah dapat diterima oleh sistem atau sudah betul. Nah, itu langkah keempat tadi. Nah, langkah kelima adalah Bapak Ibu cocokkan semua KD di sini, KD yang semester 2 ngeten iki, terutama pengetahuan dan keterampilan dengan pemetaan KD Bapak Ibu yang jenengan print. Kan biasanya biasanya awal-awal semester itu kan Bapak Ibu ngeprint pemetaan KD ngoten niku. Nah, itu dicocokkan dengan di sini. Apakah sudah tepat atau belum? Jadi contoh kayak 3.3 PPKN pengetahuan di sini semester 2. Oh, sudah betul dengan ada yang sudah di-print. Jadi sudah tepat. Kalau KD-nya ini tidak diperlukan, mboten kangge atau tidak digunakan, bisa pilih ini. Aktif, tidak aktif ini dinonaktifkan saja, KD-nya bisa. Nah, kalau sudah semuanya, sudah betul, sudah sesuai dengan pemetaan KD yang di-print, tarik paling bawah, itu ada tombol simpan. Nah, ini harus disimpan. Jadi, harus diklik simpan ini. Nah, ini sudah berhasil. Itu tadi PPKN. Nah, untuk Bapak Ibu guru kelas, maka ini semua dari PPKN sampai SBK ini semua pemetaan KD-nya diedit tadi. Nah, bagi Bapak Ibu yang mapel, otomatis di sininya cuma satu. Kalau PAI, GPAI, kalau PJOK ya hanya PJOK. Tapi untuk Bapak Ibu kelas, maaf, ini semua dari PPKN sampai SBK ini semuanya diedit. Gitu. Jadi saya ulangi langkah-langkahnya. Di data kompetensi dasar adalah dari kurikulum nasional atau penyederhanaan Balitbank ini pilih salah satu saja. Langkah pertamanya adalah aktifkan kompetensi dasar. Kalau sudah dipilih mapelnya, misal mapel tadi sudah PPKN sudah sekarang IPA gitu aja, pilih mapelnya. Kalau sudah klik data kompetensi seperti ini, ya ini langkah ketiga tadi. Di data kompetensi. Kemudian di kotak ini yang merah ini beberapa kata dihapus. Dicari dulu semesternya, kelas yang diampu dan semesternya. Kemudian yang merah-merah ini dihapus beberapa kata sehingga jadi hitam. Kalau sudah dicocokkan dengan pemetaan KD yang sudah di-print seperti itu. Kalau sudah, terakhir itu simpan. Jangan lupa selalu simpan. Oke. Nah, di sini jika Bapak Ibu ingin menambah KD, jadi misal yang ada di printan itu ada, tapi di sistem ini di Eraport ini nggak ada, berarti di sini bisa tambah KD di sini. Ini klik saja. Terus kemudian pilih mapelnya, misal mapel PPKN mau tambah KD bisa. Tingkat pendidikannya pilih kelas berapa yang diampu. Terus kemudian jenis KD-nya KI 1, KI 2 atau KI 3 atau KI 4 semester. Kode KD ini bebas. Kompetensi dasar diketikkan manual. Kemudian ringkasan kompetensi juga manual diketik. Nah, kompetensi di sini dipilih Permen 37. Kalau menggunakan 37 ya 37, kalau Balitbank ya Balitbank. Seperti itu. Kemudian jangan lupa simpan. Masuk ke rencana penilaian.
di rencana penilaian ini berdasar KD yang sudah jenengan Bapak Ibu mapping atau pemetaan di sini. Jadi rencananya tadi itu berdasarnya dari sini, dari data KD sini. Sekarang rencana nilai pengetahuan kita pilih saja. Nah, di sini pilih kelas, kelasnya otomatis. Pilih mata pelajaran, misal IPA, seperti itu. Nah, di sini berhubung kelas 5 itu semester 2 ada 4 tema, berarti jumlah penilaiannya minimal sesuai dengan jumlah temanya. Minimal nggih. Jadi bisa lebih. Niki minimal sesuai dengan temanya. Nah, kemudian kita kemudian di sini kelompok atau teknik penilaian ini bisa diisi bebas sesuai kebutuhan nggih Bapak Ibu. Kalau mau tes tulis nggih tes tulis, kalau mau penugasan nggih penugasan. Ini belum ada panduan baku. Itu seperti itu. Jadi ini sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu semua. Kalau di sini bisa diisi misal tema 6. Di sini mungkin bisa tema 7. Di sini bisa tema 8. Di sini juga tema 9. Kalau sudah, di sini ada, nah ini KD-nya masih double. Kalau KD-nya masih double seperti ini, berarti masuk kembali ke data kompetensi dasar. Berarti salah satu ini, di dua-dua ini masih aktif semua, jadi salah satu dinonaktifkan. Masih aktif kan, berarti sini nonaktifkan dulu. Empat. Nah, ya betul. Sini tadi bebas, mau Bapak Ibu mau tulis semua boleh, penugasan semua juga silahkan. Di sini tema tadi, tema 6, tema 7, tema 8, di sini tema 9. Nah, di sini misal penjelasannya di sini adalah gini. Di sini tugasnya Bapak Ibu adalah nyentangi sesuai rencana penilaian yang ingin diterapkan. Jadi contoh 3.6. Ini Bapak Ibu kan ini disesuaikan dengan pemetaan KD tadi. 3.6 itu ada di tema 6. Berarti ini. Oke, sesuai pemetaan KD yang sudah di-print. Kemudian 3.7 itu ada di tema 7. Berarti di sini. Kemudian 3.8 ini ada di tema 8. Kemudian 3.9 ada di tema 9. Nah, seperti ini. Ini jadi KD ini ada di tema berapa? Nah, seperti itu dicentangnya seperti itu. Untuk PTS jelas kalau otomatis hanya 2 tema awal nggih. Jadi tema 6 dan tema 7. Jadi yang dicentang cuma 2. Kalau PAS otomatis semua. Jangan lupa lagi klik simpan. Dan post, oke. Oke. Itu tadi baru 1 mapel. Nah, kemudian mapel yang lain caranya seperti itu. Jadi saya ulangi, pilih kelas, pilih mapelnya apa, kemudian jumlah penilaian sekali lagi minimal dalam satu tema ada 1 minimal. Berarti kalau misal temanya ada 4 minimal G4 seperti itu. Terus ini diisi nama-nama temanya saja nggak apa-apa. Terus ini teknik penulisannya ini bebas, boleh semua, boleh, teknik penilaian ya. Tertulis semua boleh, penugasan juga boleh. Jangan lupa, misal ini pengisiannya disesuaikan dengan pemetaan KD. Kalau ini tadi IPS ya berarti. IPS. Jadi kalau sudah dicentang semua, dicentang yang rencana ingin dinilaikan, simpan seperti itu. Kemudian keterampilan ini sama saja. Jadi caranya nggih sami mawon.
pilih mapel, misal mapelnya bahasa Indonesia, jumlah penilaian juga minimal 4, karena di semester 2 untuk kelas tinggi kan tema 6, 7, 8, 9. Nah, ini jenis penilaiannya yang agak beda. Kalau di sini ada 3, praktek, proyek, produk. Ini pilih bebas sesuai kebutuhan. Kalau ini mungkin bisa diganti dengan tema 6, tema 7, tema 8, atau tema 9. Kemudian kalau ingin cara centanginya tadi disesuaikan dengan pemetaan KD yang sudah di-print. Tadi bahasa Indonesia. K4 tema 4.3 berarti di tema 6 di sini, kemudian 4.4 ada di tema 9, kemudian memaparkan informasi 4.5 ada di tema 7, 4.8 ada di tema 8, kemudian 4.9 ada di tema 7. Kalau sudah berhubung KI 4 tidak ada PTS PAS, klik simpan. Seperti itu. Ini sekali lagi bagi Bapak Ibu guru kelas semua harus diisi. Bagi Bapak Ibu guru mapel yang diampu saja. Kemudian masuk ke sikap spiritual. Sama caranya pilih kelas. Kemudian kalau spiritual dan sosial hanya satu mapel, jadi hanya PPKN. Ini kemudian ini misal dicentang semua juga boleh. Kemudian jangan lupa simpan. Sikap sosial juga sama caranya seperti itu. Pilih kelas, mapelnya juga cuma satu. Ini juga semua dicentang seperti itu. Misal semua. Simpan, oke. Oke, itu untuk dasar dan rencana penilaian. Nah, sekarang itu untuk masuk ke tadi kata Bu Yuli, tengah semester adalah input nilai. Nah, di input nilai ini ada 2 cara Bapak Ibu. Yang pertama adalah lewat aplikasi langsung. Ini pilihnya input data dan nilai ini. Jadi ini lewat aplikasi langsung sekali lagi. Kemudian cara kedua adalah offline atau di luar aplikasi. Itu pakai cara download format impor ini. Jadi saya ulangi, untuk input nilai ada 2 cara. Di dalam aplikasi pakai ini, input nilai pengetahuan ini. Nah, ini input nilai, pilih kelas, pilih mapelnya, misal mapel IPA, pilih penilaian tadi. Nah, ini di sini, kotak-kotak di sini, daftar ini itu sesuai dengan rencana penilaian ini tadi. Jadi kalau rencana penilaian tadi, misal mau lebih dari 4, di sini nanti juga keluarnya lebih dari 4. Seperti itu. Jadi ini berkaitan dengan ini. Jadi input data berkaitan dengan atas rencana penilaian. Misal kita pilih mau masukkan nilai tema 6. Nah, ini namanya anak-anak sudah otomatis dari Dapodik. Ini kita bisa ketik manual 80 90 seperti itu. 9. Ini manual maksudnya manual di dalam aplikasi itu seperti ini. Jadi ngetiknya di sini. Kalau sudah selesai semua, misal sudah selesai semua, jangan lupa paling bawah selalu ada tombol simpan. Jangan lupa ini disimpan. Seperti itu, sama. Mapel misal mau masukkan mapel yang nilai mapel yang lain juga bisa. Nah, ini contohnya. Ini kalau di sini tidak ketemu seperti ini, kok tidak masuk ini. Nah, ini berarti di rencananya tadi belum diisi. Ya, jadi sebelum ke sini, sebelum di input data, rencana ini harus sudah diisi semua. Kalau seperti ini, ya masih kosong. Seperti itu, caranya seperti itu.
Untuk keterampilan juga sama caranya. Pilih kelas, pilih mapel, misal mapelnya IPA, pilih jangan IPA tadi. Misal tadi bahasa Indonesia. Nah, ini nilai contoh nilai yang sudah saya input kemarin. Ini menginputnya manual, guys. Sekali lagi manual. Jadi diketik langsung. Seperti itu. Kalau sudah, jangan paling bawah ada simpan. Sikap spiritual juga sama caranya. Pilih mapel, spiritualnya misal PPKN. Nah, di sini kalau sikap spiritual ini berbeda dengan pengetahuan. Jadi kalau di sini baik, tidak baik, cukup, kurang, dan segala macam. Ini bisa dirubah-rubah sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jangan lupa paling bawah ada simpan. Seperti itu. Sosial juga sama. Seperti ini juga sama. Kalau dasar sosial kan otomatis PPKN, hanya PPKN ya. Kalau KI spiritual dan sosial, di sini nilai yang diinput adalah bukan angka, tapi baik, sangat baik, cukup, kurang. Seperti itu. Paling bawah ada. Kemudian ini cara pertama tadi, lewat aplikasi. Cara kedua adalah di sini adalah offline atau di luar aplikasi itu kita harus mendownload dulu format kosongan, gampangannya ngoten. Jadi bisa didownload dulu, kemudian diisi di Excel, kemudian diupload lagi. Itu cara keduanya lewat ini, dua menu niki nggih. Download format impor dan impor nilai siswa. Misal kita pilih kelas 5, mapelnya IPA. Nah, di sini ada dua, format kosong sama format edit. Untuk Bapak Ibu jika belum pernah mengisi, maka pilih format kosong yang biru-biru ini. Ya, nanti mendownload sendiri. Nah, di sini sudah terdownload secara offline format nilai dalam Excel. Kita buka saja. Yang Bapak Ibu kerjakan di sini hanya menginput nilai saja. Jadi hanya fokusnya di kotak ini. Jadi ini ke sini jangan dirubah. Ini ke sini itu jangan dirubah. Oke, jangan dirubah, cukup mengedit di kolom nilai ini saja. Jadi misal Adam di tema 6 ini dapat nilai berapa? Misal 85 ya ditulis 85 mawon. Ya, misal ini 65 ya 65 itu, 78 ya 78. Jadi ini manual diketik di offline. Tapi ini download dulu terus kemudian keluar dari aplikasi bisa. Seperti itu. Misal ini jangan lupa disimpannya ini dalam bentuk Excel 97 sampai 2003. Jadi jangan dirubah formatnya. Kalau dirubah formatnya nanti nggak bisa diupload, nggak bisa dimasukkan ke dalam Eraport. Jadi ini tidak boleh dirubah formatnya. Misal di sini, kemudian save. Nah, kalau sudah kita kembali. Misal itu tadi di-download kosongan dulu. Nah, importnya itu berarti di sini. Ini tadi apa? IPA nggih. IPA KI 3 tadi sudah diisi. Sekarang importnya di sini. Nilai pengetahuan, choose file, filenya tadi dipilih. Tadi IPA nggih, IPA di sini. Kemudian open. Bismillahirrahmanirrahim. Nilai. Nah, jadi nggak harus ngetik satu-satu seperti itu. Caranya seperti itu. Kalau sudah, ini sama aja tadi. Kalau mau mengimport nilai keterampilan, berarti di sini juga harus mendownload format dari nilai keterampilan. Jadi ini sama ini berkaitan sama dengan yang lain. Kalau sudah, sekarang kita masuk ke proses deskripsi siswa. Untuk menu ini, Bapak Ibu,
Ya, untuk proses deskripsi siswa, jika Bapak Ibu belum menginput nilai secara full, maka ini nggak keluar. Ini nggak keluar. Nah, seperti ini. Ini berarti di input nilai ini, mapelnya matematika itu belum semua keisi. Itu seperti itu. Kalau sudah, itu contohnya seperti ini. Nah, di sini sudah jelas. Kalau keluar seperti ini, itu berarti di input data nilai untuk mapel bahasa Indonesia sudah semua. Gampangannya ngoten. Jadi kalau sudah keluar ini berarti di input data ini sudah clear. Tapi kalau Bapak Ibu belum input, itu berarti tidak ada deskripsinya, hanya seperti ini. Ngoten. Kemudian lanjut untuk lihat pengolahan nilai. Ini klik saja, pilih kelas, pilih mapelnya, misal mapel matematika IPA. Nah, di sini kelihatan Bapak Ibu, rekap dari nilai dari mapel itu. Nah, jadi contoh, nggih Pak. Mudah ketinggalan nih. Masih bentuk Excel, Oh, masih bentuk Excel. Iya. Oke. Oh ya, mohon maaf, matur nuwun, Pak. Nggih, kalau Excel tadi kan sudah dikerjakan, nggih. Kalau sudah bentuk Excel tadi sudah seperti ini, disimpan, save as, saya ulangi berarti, browse, formatnya jangan dirubah sama sekali. Jadi kayak IPA ya IPA, ini itu sampai 2003 nggih seperti ini. Pilih save, yes. Kemudian masuk ke aplikasi lagi, diimpor nilai siswa. Nah, tadi nilai pengetahuan apa tadi? Kalau IPA, gitu. IPA berarti di sini choose file, filenya apa? Misal filenya IPA, di sini klik open, jangan lupa upload data nilai. Nah, nilainya sudah keluar. Kemudian jangan lupa simpan data nilai. Nah, ini sudah berhasil. Saya ulangi, nggih. Ada dua cara untuk input nilai. Kalau ini di input data dan nilai ini di aplikasinya langsung. Kalau yang download dan impor ini kasarannya download format kosongan Excel dulu, diisi manual, terus kemudian baru di-upload. Itu caranya seperti itu. Jadi ada dua cara untuk mengisi nilai. Kemudian di proses deskripsi ini akan keluar kalau nilainya sudah terinput semua. Gampangannya ngoten. Jadi kalau tadi saya sudah nginput bahasa Indonesia, ini sudah keluar semua. Ya. Tapi jika belum nilainya belum terinput semua, maka belum keluar. Misal IPA, nah seperti ini. Misal matematika, nah masih belum keluar dari kalau intinya kalau di sini belum keluar deskripsinya, berarti nilainya di sini itu belum 100% terisi semua. Kemudian lanjut. Ini lihat pengolahan nilai ini untuk melihat rekap nih, rekap secara umum. Pilih kelas, kemudian mapel, misal bahasa Indonesia. Nah, di sini berhubung bahasa Indonesia sudah saya masukkan semua, maka terisi semua. Nah, ini rekap secara full dari nilai yang sudah masuk atau belum di hasil lihat pengolahan nilai ini. Kalau ini sudah semua, kalau misal tadi Bu Yuli bisa melihat nilai per KD, klik sini saja. Nah, ini kelihatan kan? PTS-nya berapa, PS-nya berapa, seperti itu. Kemudian nilai rapot. Nah, biji nilai akhirnya berapa, seperti itu. Kalau mau diarsipkan, bisa di-download pengolahan nilai. Tapi jika Bapak Ibu belum menilai, maka di sini masih, jangan lupa. Misal bahasa Indonesia,
Nah, ini di sini belum ada nilainya. Belum ada nilainya. Kalau nilainya belum terinput semua. Nah, masih belum seperti ini, masih merah-merah ini otomatis di sini tadi di input data belum selesai. Belum selesai semua. Ngoten nggih? Nilai keterampilan ini sama. Nah. Terus kemudian pilih kelas, misalnya seperti itu. Nah, kalau ini sudah, berarti sudah seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah lihat nilai akhir. Ini di sini. Pilih kelas, pilih mapel, ini bahasa Indonesia. Nah, di sini di rapot. Ngoten. Ngoten nggih. Kemudian kalau Bapak Ibu sudah merasa semuanya full, sudah semua mapel sudah terisi nilai, sudah di sini sudah nggak bolong-bolong merah tadi, maka Bapak Ibu bisa mengirim nilai ini ke operator. Catatannya di nilai ini nah, kirim nilai akhir di sini. Nah, di kelas 5 misal Bapak Ibu sudah mengisi semua dapat dikirim. Nah, berhubung belum, maka saya juga belum. Untuk catatannya dikirim nilai ini Bapak Ibu, jika masih ada kesalahan, jadi Bapak Ibu sudah mengirim nilai ke operator, terus masih ingin ngedit, itu masih bisa. Jadi dikirim nilai ini kasarannya belum bersifat final. Jadi misal gampangannya di IPA ada yang ketinggalan nilainya, ada anak yang belum diberi nilai. Meskipun sudah terkirim, tapi ini masih dapat diedit kembali, seperti itu. Jadi dikirim nilai meskipun sudah dikirim nilai ke operator, tapi ini masih dapat diedit. Mungkin itu. Mohon maaf. Bu Sri. Terima kasih. Demikianlah pemaparan yang luar biasa dari narasumber kita. Bagi Bapak Ibu yang menginginkan untuk bertanya, dipersilahkan raise hand. Tapi mohon maaf karena keterbatasan waktu, kami hanya membatasi untuk 2 pertanyaan. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilahkan. Atau juga bisa bertanya lewat chat. Kalau tidak ada. Mungkin tidak ada, nggih. Ini tadi hanya permintaan dari Pak Rudi untuk mengirimkan rekaman untuk di-share sehingga dapat menjadi panduan kami dalam mengisi e-rapot. Nggih, nanti kami usahakan nggih Pak Rudi. Nggih, terima kasih kepada narasumber kita Pak Agung yang telah berkenan berbagi ilmu yang sangat bermanfaat. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu atas perhatian dan partisipasinya. Nggih. Bu Sri. Bapak Agung. Kalau masih sempat dijelaskan untuk kelas wali kelas, untuk level wali kelas. Monggo, bisa Pak, silakan. Oh, silakan. Berarti kita lanjutkan ke sesi untuk wali kelas ya Pak. Silakan monggo. Karena tidak ada pertanyaan. Baik, kalau sudah untuk peran kedua yaitu wali kelas. Ini keluar dulu. Nah, di username-nya ini ada perbedaan Bapak Ibu untuk wali kelas. Untuk wali kelas ini bukan NIP juga bukan nama. Tapi namanya kelas jenengan. Nah, di sini kelas 5 tahun 2020 semester 2. Jadi mohon maaf untuk wali kelas username-nya bukan NIP juga bukan nama. Ngeten nggih? Tapi Bapak Ibu biar tidak ada kesalahan bisa bertanya ke operator. Ini username-nya apa seperti itu. Karena ada perbedaan. Nah, di sini username-nya yang dibuat Pak Joko sebagai operator saya adalah ini, kelas saya. Untuk kelas saya ini. Ngeten nggih? Kelas saya ini dan tiap kelas
tiap guru berbeda. Jadi sekali lagi untuk lebih jelasnya bisa tanya ke operator seperti itu. Passwordnya masih sama 1 2 3 4 5 6 seperti ini. Nah, di usernya ini adalah wali kelas, ya, bukan sudah tidak guru lagi ini. Kemudian login. Nah, di sini kan sudah terlihat bedanya bahwa di sini wali kelas, bukan guru lagi. Jadi statusnya kalau mau lihat itu di sini. Jadi sama di sini harus urut juga dari paling atas ke paling bawah. Nah, dashboard kita abaikan saja, ubah password sesuai kebutuhan. Kalau Bapak Ibu mau ubah monggo, tidak masalah. Data peserta didik ini sudah dari Dapodik. Tapi jika Bapak Ibu ingin edit, ya, dipersilahkan. Misal diedit oleh Bapak Ibu guru, itu hanya data yang biru-biru ini. Yang ini, nggih. Untuk yang kiri, tidak bisa diedit. Ini yang bisa ngedit adalah operator. Jadi yang Bapak Ibu saged ngedit adalah di sini, di data pelengkap operator. Raport. Kalau sudah edit, simpan. Dan kemudian di data periodik siswa. Di sini juga sama, ini sudah nggak bisa diedit karena ini data dari Dapodik. Nah, tugas Bapak Ibu adalah di menu input data dan nilai. Tadi Bu Yuli Bangun juga sudah banyak menyinggung kehadiran si ekstra prestasi wali kelas. Nah, itu letaknya di sini, Pak Bu. Jadi kalau misal kehadiran, nah di sini pilih kelas C. Nah, misal sakitnya berapa, izinnya berapa, tanpa keterangannya berapa, ini sakit diedit di sini. Diklik misal Adam ini sakitnya 1, misal ini yang lain juga bisa menyesuaikan. Jangan lupa paling bawah selalu ada tombol simpan. Klik. Nah, ini sudah berhasil dirubah. Kemudian nilai ekstra sama. Nah, di sini pilih klik tambah nilai ekstra kurikuler. Nah, di SD Pelem sendiri, Bapak Ibu, itu ekstrakurikulernya hanya 1, yaitu karawitan. Nah, untuk ngedit ekstra niki, kalau ini hanya 1 niki. Misal Bapak Ibu mau menambahkan ekstra, itu kewenangannya bukan di guru, tapi di admin. Dalam hal ini Bapak Ibu operator. Jadi Bapak Ibu guru cuma bisa ngerubah yang putih-putih ini. Untuk misal ini kita pilih sangat baik, di sini diketik manual. Jadi Bapak Ibu ngetik sendiri di sini. Sekali lagi untuk karawitan ini, untuk karawitan yang bisa menambah karawitan, nambah ekstra, itu adalah admin atau operator. Bapak Ibu bisa mengeditnya yang putih-putih ini. Jangan lupa kalau sudah ini diketik mandiri, di deskripsi ini ketik mandiri, ini jangan lupa paling bawah simpan. Seperti itu. Lanjut, input prestasi, tadi Bu Yuli juga sudah menyinggung, di sini bisa kelas 5, misal yang berprestasi sinten, diklik sini, pilih siswane, misal Adam, misal siswanya siapa, jenis prestasi, misal menang lomba nyanyi. Terus keterangan, misal lomba apa, juara berapa, misal kalau diberi kata-kata juga nggak masalah. Jangan lupa sekali lagi di paling bawah selalu ada tombol simpan. Ini jangan lupa diklik.
Kemudian di catatan wali kelas sama kelas, niki kalau Bapak Ibu ingin memberi catatan ke anak, ini diketik manual lagi. Jadi ini bebas Bapak Ibu mau ngetik apa untuk siswanya, monggo dipersilahkan. Ini manual jadi diketik mandiri. Ini tidak otomatis. Kemudian paling bawah selalu ada tombol simpan. Input kesehatan tadi juga sudah disinggung Yuli. Ini misal tambah dan edit kondisi kesehatan, pendengarannya seperti apa, penglihatan, gigi, dan segala macam, ini juga diketik mandiri. Yang putih-putih ini diketik mandiri. Baik, tidak baik, dan segala macam, diketik mandiri. Paling bawah selalu ada tombol simpan, seperti itu. Lanjut. Naik kelas. Kelas 5. Ya, kalau mau naik, ini bisa dirubah. Tidak naik juga boleh. Naik kelas. Jadi ini dirubah, boleh bisa. Naik ke kelas berapa, ini dirubah sendiri. Jangan lupa paling bawah selalu ada tombol simpan. Di deskripsi sikap. Nah, untuk di deskripsi sikap Bapak Ibu, ini bergantung pada nilai spiritual dan sosial tadi. Jadi kalau Bapak Ibu tadi di level guru sudah nginput nilai tadi, sekali lagi di level guru sudah nginput nilai spiritual dan sosial, maka di sini otomatis akan ada ke input nih. Nah, ini ada deskripsinya. Kalau di guru tadi ya, di menu input nilai tadi belum selesai semua, maka di sini belum muncul seperti ini. Masih kosongan. Deskripsi sikapnya belum dijelaskan. Untuk status penilaian ini rekap semua mapel dalam 1 semester. Nah, di sini kan baru kelihatan ini. Yang sudah centang-centang semua ini otomatis sudah terisi. Kalau yang merah, yang silang ini belum terisi. Jadi ini bisa buat acuan, saya masih kurang di mana, input nilainya masih kurang di mana, itu di status penilaian. Jadi kalau centang sudah terisi, tapi kalau yang merah-merah ini belum terisi. Seperti itu. Hasil pengolahan nilai, selanjutnya, ini bisa ditampilkan. Nah, ini kayak apa kasarannya breakdown-nya rapot yang mau di-print lah, gampang ada. Jadi tampilan awalnya rapot yang mau di-print itu kinten-kinten seperti ini, misal. Jadi ini kayak belum ada nilainya karena belum coba di rumah. Kemudian masuk ke grafik, tadi Bu Yuli juga sudah menerangkan di grafik nilai. Ini kelas 5, misal Adam atau ingin melihat grafik, bisa klik grafik, tampilkan. Nah, seperti ini. Nanti berhubung tadi saya belum input nilai, maka belum ada. Kalau nilainya sudah terinput semua, ada seperti yang diutarakan Bu Yuli tadi. Seperti itu. Kemudian ini rekap kehadiran. Ini sakitnya berapa, izinnya berapa, seperti itu. Nah, yang terakhir, kalau Bapak Ibu semuanya sudah, berarti masuk ke cetak ledger atau rapot. Nah, ini cetak rapot. Kertasnya bisa dirubah-rubah, nggih. Jadi misal mau F4 atau A4 itu bisa. Ini portrait, ukuran kertasnya kayak berapa, ini bisa disesuaikan. Kemudian petakan kertas, pilih kelasnya kelas 5. Nah, ini
Ini sampai identitas. Nah, kalau yang ini yang biru sudah nilai. Kita cek saja. Nah, ini kan cover kan, cover sampai sampai nih sampai identitas lah seperti itu gambarannya. Kemudian kalau yang biru ini sudah halaman nilai. Nah, ini sudah di halaman nilai, ini tinggal ngeprint saja atau di-download dulu juga dipersilahkan. Di bawahnya ini sebenarnya ada legger, ya. Legger itu kayak nggak bisa. Kayak rangkuman nilai dalam satu semester. Jadi ini sebenarnya di bawah ini ada, tapi ini mohon maaf tidak bisa saya tampilkan seperti itu. Itu tugasnya di wali kelas. Jadi pada intinya di wali kelas itu tugas pertamanya adalah di sini, di input data dan nilai. Kemudian kedua, tadi deskripsi tadi dicek, terus kemudian ngecek ini, semua deskripsi, terus hasil pengolahan nilai itu dari input di level guru. Nah, seperti itu. Kemudian tugasnya cetak rapor. Seperti itu. Jadi itu mungkin itu saja, Bu Sri, monggo. Oke, Pak Agung, terima kasih untuk pemaparannya. Ini ada satu pertanyaan dari Bu Nani Retnawati. Yang intinya adalah tadi jenengan menjelaskan bahwa jika nilai sudah terlanjur dikirim masih bisa diedit. Nah, ini Bu Nani meminta contoh langkah-langkah jika kita ingin mengedit nilai sudah terlanjur kita kirim kepada OPS. Mengatakan Pak, monggo silakan dijawab. Oke. Berarti ngeten, misal kita login dulu, Pak. Jadi ini kita login sebagai guru, nggih. Pertama kalau mau input nilai K3 di Pampis loginnya guru, nggih. Jadi ini NIP 1 2 3 4 5 6. Nah, ini level usernya guru. Jangan lupa guru, nggih. Kemudian login. Nah, misal Bapak Ibu sudah input nilai ini sudah habis. Aduh. Misal kelasnya mapelnya sudah diinput. Ini sudah nilai semua. Sudah terinput. Sudah terinput semua, nggih. Nah, misal ini sudah kan tema 6, tema 7, tema 8, bahasa Indonesia sudah clear. Terus kemudian matematika juga sudah terinput nilainya semua. Pokoknya mapelnya semua sudah terinput. Nah, kemudian kalau secara tidak sadar mungkin Bapak Ibu enten sing ketinggalan, misal satu anak ketinggalan, itu nanti jika sudah kirim nilai akhir ini ke operator, ini pas semua sudah terinput, Bapak Ibu juga sudah merasa benar seperti itu, terus dikirim semuanya, gitu. Ini kan nanti, nah, ini kan kirim nilai akhir, Bu, nih, kirim nilai akhir. Nah, nilai berakhir sudah hasil disimpan. Ini gampangannya sudah dikirim ke operator, terus jenengan keluar karena merasa sudah betul seperti itu. Nah, terus kemudian jenengan lupa, oh masih ada satu anak lagi yang belum terinput. Jadi jenengan masuk lagi, Bu, masuk lagi sebagai guru. Sekali lagi sebagai guru, ya. Masuk lagi sebagai guru. Masuk lagi sebagai guru. Nah, jenengan cari, misal ketinggalannya di PPKN, misal di PPKN
sering misal di aja lah, bisa di Indonesia PAS-nya belum diinput. Nah, jenengan saged nginput dulu yang ketinggalan itu tadi, diinput dulu semua, terus kemudian jangan lupa simpan, ya, jangan lupa nih, simpan seperti ini benarnya seperti itu. Nah, baru masuk kirim nilai akhir lagi. Kirim nilai akhir lagi. Tadi apa yang misal seperti itu. Misalnya tadi bahasa Indonesia direvisi, berarti di sini kirim nilai lagi seperti itu. Jadi, monggo. Terima kasih Pak Agung untuk penjelasannya. Pripun Bu Nani, sudah jelas untuk penjelasan dari Pak Agung tadi? Karena tidak ada respon, iki sampun nggih Pak untuk materi jenengan nggih sudah terselesaikan semua nggih? Sampun, Bu. Oh ya, berarti terima kasih kepada Pak Agung untuk ilmunya yang sangat bermanfaat, sangat mempermudah kami. Semoga kedepannya kami bisa dengan lancar untuk memulai menggunakan e-rapor ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu atas perhatian dan partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan karena keterbatasan waktu. Jika masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan berkaitan dengan e-rapor, silakan disampaikan pada saat kegiatan KKG di gugus masing-masing. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada BIMTEK e-rapor hari ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan. 1. Pengerjaan e-rapor harus dilaksanakan secara berkala. 2. Pengerjaan dilaksanakan secara urut. Dan 3. Laptop guru dan laptop OPS harus terhubung dalam jaringan yang sama. E-rapor bagi guru secara garis besar terdiri dari pemetaan KD, membuat rencana penilaian, menginput nilai dan mengirim nilai. Sementara untuk wali kelas adalah keterangan penunjang yang dibutuhkan. Dalam penggunaan e-rapor terhubung dengan Dapodik sehingga perlu bantuan operator. Tetapi tetap diingat bahwa e-rapor ini adalah tanggung jawab seorang guru. Dengan disampaikannya kesimpulan kegiatan BIMTEK e-rapor dinyatakan selesai. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Acara selanjutnya saya kembalikan kepada MC, kepada Ibu Ditri Wirnarni, dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sebagai dokumentasi kegiatan KKG kita sebagai bahan pelaporan nanti. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, usai sudah acara pada hari ini yaitu Grand Opening kegiatan K3S dan KKG TK dan SD tahun 2021. Selanjutnya, selamat berkarya dari gugus KKG masing-masing. Bahwa KKG adalah organisasi terkecil guru yang bisa diibaratkan sebagai pohon atau ibarat pohon, bahwa masing-masing bagian atau sebagai apapun kita, mari menjadi dan memberikan yang terbaik agar kokoh tumbuh kembang organisasi KKG kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf banyak salah dan kurang saya dalam membawakan acara. Akhirnya kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.